Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi pada saya Saudara Al-Muhsinin yang insyaallah akan menjelaskan MK manajemen pemasaran yang diajarkan oleh dosen kami Mbak Muzakir Ilyas MA, dan hari ini kami akan menyampaikan materi tentang pengelolaan perusahaan bisnis. Dan selanjutnya, sebelum kami memulai menjabarkan dan menjelaskan materi ini, alangkah baiknya kami mulai dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk poin pertama, pengelolaan perusahaan bisnis. Usaha bisnis membutuhkan organisasi. Organisasi bisnis membutuhkan manajemen untuk mencapai sasaran dan tujuan. Dan yang kedua, organisasi usaha adalah struktur eksekutif dari bisnis. Dan yang ketiga, organisasi diartikan sebagai suatu keseluruhan, termasuk di dalamnya fasilitas, material, dan orang dengan perilaku yang diatur menurut posisi yang berdasarkan tugas pekerjaannya. Next, macam-macam tujuan. Pernyataan misi, yaitu mission statement. Suatu pernyataan bagaimana perusahaan akan mencapai maksudnya di lingkungan tempat menjalankan bisnis. Dan kedua, tujuan jangka panjang, berhubungan dengan periode waktu panjang, umumnya 5 tahun atau lebih. Dan tujuan jangka menengah, tujuan yang ditetapkan selama jangka waktu yang 1-5 tahun. Dan yang kelima, tujuan jangka pendek, yaitu tujuan yang ditetapkan untuk 1 tahun dan dikembangkan pada beberapa bidang yang berbeda. Next, pihak yang menetapkan tujuan. Misi umumnya ditetapkan oleh Dewan Direksi. Yang kedua, tujuan jangka panjang umumnya ditetapkan oleh Dewan Direksi dan manajer puncak. Dan yang ketiga, tujuan jangka menengah itu ditetapkan oleh manajer puncak dan manajer menengah. Dan jangka pendek itu manajer menengah dan manajer lini pertama. Next, target sasaran bisnis. Yang pertama adalah jangka pendek 3-12 bulan. Yaitu adalah rekrutmen tenaga kerja dan membangun sistem kerja, pengenalan produk serta mempresentasikan target penjualan. Yang kedua, jangka menengah 1-5 tahun, manajer pemasaran menargetkan sasaran penjualan sebesar 7% dalam 3 tahun. Dan jangka panjangnya ada 5 tahun yang disebut dalam garis besar SA unggul, menargetkan penambahan gedung baru 5 lantai pada tahun ke-9. Next, merumuskan strategis bisnis, menetapkan sasaran strategis, yaitu sasaran strategis adalah perusahaan dalam jangka panjang, menyesuaikan misi perusahaan dalam jangka panjang. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat dalam metode untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan dan juga serta peluang dan ancaman yang ada. Ketiga, menyesuaikan organisasi dan lingkungan. Dan ini adalah langkah terakhir dalam perumusan strategi dalam menyesuaikan kekuatan dan kelemahan organisasi. Next, fungsi manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengkoordinasikan pengarahan dan serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat. Dan adapun mekanismenya adalah keinginan dan kebutuhan, perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan, dan sampailah kepada tujuan yang kita inginkan dalam sebuah perusahaan. Dan yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses manajemen untuk menetapkan sasaran dan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik dalam mencapainya. Next, bentuk-bentuk perencanaan, yaitu tujuan, objektif, merupakan suatu sasaran di mana kejadian itu diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin. Dan yang kedua, kebijakan polis, pernyataan dan pengertian untuk menyalurkan pikiran dalam mengambil keputusan terhadap tindakan. Dan yang ketiga, strategi, merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Next, prosedur merupakan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan dalam waktu mendatang. Aturan atau rule, suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang kelima adalah program, merupakan campuran antara kebijakan prosedur, aturan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran budget. Next,
Perorganisasian, organizing, proses manajemen yang menetapkan cara terbaik dalam mengatur sumber daya dan aktivitas suatu organisasi menjadi suatu struktur yang logis. Dan adapun itu, ada beberapa hubungan informal, hubungan yang di luar tugas pekerjaan, dan hubungan formal, hubungan antara yang sudah disengaja dan di dalam pekerjaannya. Selanjutnya, pola hubungan antar komponen dan komponen organisasi, yaitu tujuan, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pertanggungjawaban. Next, pengarahan, direction, merupakan aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Dan yang next, prinsip mengarah kepada tujuan. Tujuan pokok dari pengarahan nampak pada prinsip yang menyatakan bahwa makin efektifnya proses pengarahan. Dan yang kedua, proses keharmonisan dengan tujuan. Dan ketiga, proses kesatuan komando. Next, pengawasan controlling, proses manajemen memonitor kinerja suatu organisasi untuk menjamin bahwa tujuannya dapat tercapai. Next, proses pengawasan yaitu menentukan tujuan strategis, menentukan standar, mengukur kinerja, mengevaluasi ulang standar, dan mengoreksi kinerja. Dan jika tidak memadai, ambil tindakan korektif. Dan ketiga, bandingkan kinerja dengan standar. Dan keempat, jika memadai, jangan membuat perubahan. Next, mungkin itu saja dari kami. Apabila ada salah, mungkin itu dari saya sendiri, dan apabila kebenaran itu dari Allah SWT, semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk saya sendiri. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.